Hello learners, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu tenses, kemudian 12 nama tenses, serta rumus pada 12 nama tenses tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan masing-masing tenses yang 12 itu. Nah, seperti yang sering saya ingatkan kepada kalian, sebelum kalian pelajari tenses, kuasai lebih dulu apa itu materi sentence, baik sentence yang aktif, pasif, yang nominal, baik itu statement ataupun bentuk question. Ini kata kunci pertama, ya, yang harus kalian kuasai lebih dulu agar ketika saya menjelaskan tentang bagaimana cara memahami pengguna tenses, kalian sudah langsung mudah memahaminya. Kemudian kata kunci kedua agar kita tahu bagaimana cara menggunakan tenses itu, kita perlu tahu meaning atau makna. Makna yang tersurat, yang nampak atau yang direpresentasikan dengan kata pada kalimat tersebut, atau makna yang tersirat, yang implisit. Makna itu terdapat pada mana? Yang harus kita kuasai, yang harus kita cari tahu. Makna pada konteks waktunya dan makna pada tingkat ketuntasannya. Nah, di sini sudah ada makna konteks waktu dan makna tingkat ketuntasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, present. Konteks waktu present itu artinya apa? Tidak bermakna lalu, tidak bermakna lampau, dengan waktu yang spesifik. Maksudnya waktu spesifik itu seperti halnya misal kemarin, 2 hari yang lalu, kemarin lusa, bulan lalu, tahun lalu, atau ketika saya masih kecil, ketika saya baru lahir, atau ketika saya masih anak-anak, begitu. Itu waktu spesifik yang bermakna lampau. Dan present itu tidak bermakna akan atau mendatang. Itu intinya. Jadi present itu tidak bermakna lalu lampau dengan waktu spesifik dan juga tidak bermakna akan ataupun mendatang. Past, ya ini, bermakna lalu atau lampau dengan waktu spesifik. Dan tidak ada sama sekali makna akan atau mendatang. Itu yang past. Future pun juga sama. Bermakna akan atau mendatang, tidak ada sama sekali makna lalu atau lampau pada konteks waktu future. Kemudian, makna pada tingkat ketuntasan. Makna tingkat ketuntasan yang simple itu maksudnya apa? Simple itu pernyataan biasa yang tidak bermakna. Satu, tidak bermakna lagi atau sedang, artinya continuous. Tidak bermakna sudah, telah, atau pernah, yaitu perfect. Simple itu pernyataan biasa yang tidak juga bermakna sudah bla bla bla. Bla 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 di sini diisi aktivitas. Sedari atau sejak atau selama, bla 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 di sini diisi oleh waktu. Nah, perfect continuous ini menunjukkan, ya, tingkat ketuntasan yang perfect continuous ini menunjukkan hal yang mungkin baru saja selesai atau masih akan berlanjut pada saat dibicarakan dan akan berakhir di waktu kapan itu masih belum jelas, gitu. Itu perfect continuous. Nah, jadi ketika kita ingin cari tahu kalimat ini ketika kita rubah ke dalam bentuk bahasa Inggris, pola tenses apa yang kita gunakan? Langkah pertamanya kita cari tahu dulu. Kalimat tersebut itu kalimat apa? Kalimat aktif atau kalimat pasif atau kalimat nominal. Baik itu kalimat aktif, pasif, nominal yang berbentuk statement atau question. Itu kita harus tahu dulu. Kemudian yang perlu kita cari tahu langkah keduanya makna konteks waktu pada kalimat tersebut. Itu makna konteks waktunya makna present, past, atau future. Nah, kalau sudah melewati langkah yang kedua, langkah terakhir ialah cari tahu makna tingkat ketuntasannya. Nah, apakah kalimat tersebut bermakna pernyataan biasa, atau bermakna lagi atau sedang, atau mungkin kalimat tersebut bermakna sudah, telah, atau mungkin pernah, atau kalimat tersebut bermakna sudah bla 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 dari, sejak, atau selama. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ketika ketiga langkah ini sudah kita lalui, maka kita dapat simpulkan, oh, berarti kalimat ini ketika kita rubah ke dalam bentuk bahasa Inggris, pola kalimat atau tenses yang kita gunakan adalah tenses bla bla bla, begitu ya. Nah, untuk memberikan pemahaman lebih mendalam, saya sudah sediakan 3 contoh kalimat di sini. Mari kita tebak bersama-sama. Tenses apa yang kita gunakan untuk mengubah kalimat tersebut ke dalam bahasa Inggris? Kalimat yang pertama, saya mengajar bahasa. Coba kalian tebak ini kalimat apa?
Verbal atau nominal? Yaps, verbal, karena mengajar aktivitas ya. Nah, di sini verbal yang aktif atau yang pasif? Ya, aktif, benar. Kalimat verbal yang aktif. Nah, sekarang langkah kedua yang harus kita cari tahu. Konteks waktunya apa? Bermakna present, past, atau future? Nah, benar, present. Sebab apa? Dalam kalimat saya mengajar bahasa ini tidak ada makna lampau, tidak ada makna akan atau mendatang. Berarti present konteks waktunya. Berarti sudah bisa disimpulkan kalimat ini adalah kalimat verbal aktif yang present. Tinggal langkah terakhir, konteks waktunya, tingkat keputusannya. Saya mengajar bahasa. Apakah bermakna lagi atau sedang? Tidak. Apakah bermakna sudah, telah, atau mungkin pernah? Tidak juga. Atau mungkin bermakna sudah bla bla bla. Sudah pasti tidak. Ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalimat saya mengajar bahasa ini menggunakan yang simple. Berarti kita simpulkan kalau kita mengubah kalimat saya mengajar bahasa ini ke dalam bentuk bahasa Inggris, pola tenses yang kita gunakan ialah present simple yang verbal. Nah, kita masuk kepada contoh kalimat yang kedua. Apakah kamu seorang guru? Kita cari tahu langkah pertama. Ini kalimat apa? Nah, jelas di sini sudah ada tanda tanya, berarti ini kalimat tanya. Kalimat tanya yang apa? Yang nominal apa yang verbal? Apakah kamu seorang guru ini menunjukkan aktivitas? Menyatakan atau menanyakan suatu aktivitas? Tidak. Ini tidak menanyakan suatu aktivitas. Berarti ini kalimat nominal. Jadi kalimat tanya nominal. Nah, langkah kedua, cari tahu makna konteks waktunya. Apakah kamu seorang guru ini bermakna present, lampau, past, atau mungkin future? Nah, benar, bermakna present. Sebab tidak ada makna lampau dengan waktu spesifik dan juga tidak ada makna mendatang. Ya, pada kalimat apakah kamu seorang guru ini. Berarti sudah dapat disimpulkan kesimpulan pertama ini kalimat tanya yang nominal, ya, karena tidak menyatakan aktivitas. Terus kesimpulan yang kedua, konteks waktunya menggunakan present. Nah, tinggal langkah terakhir, makna tingkat ketuntasannya. Ini bermakna simple, continuous, perfect, atau perfect continuous menurut kalian? Yaps, benar, simple. Karena tidak ada makna sedang, tidak ada makna sudah, atau sudah bla 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 pada kalimat tanya ini. Berarti kesimpulannya kalau kita mengubah kalimat apakah kamu seorang guru ini ke dalam bentuk bahasa Inggris, pola kalimat yang kita gunakan ialah present simple yang nominal dalam bentuk question. Paham ya? Oke, good. Sekarang contoh yang terakhir. Saya sudah mengajar atau saya sudah ngajar mulai dari, ya, sejak dari atau sedari jam 7 tadi. Nah, kita cari tahu ini kalimat apa? Verbal atau nominal? Yaps, benar, verbal. Ada kata ngajar di sini. Ngajar atau mengajar. Ini aktivitas ya, verb. Sudah pasti ini verbal. Verbal yang apa? Aktif atau pasif? Nah, benar. Ini yang aktif. Ya, ini yang aktif. Kemudian, langkah kedua, konteks waktunya apa? Menurut kalian, saya sudah ngajar mulai dari jam. Apakah ada makna lalu atau lampau? Ya, bisa jadi. Karena namanya sudah, kan lalu, sudah lampau. Tapi kan tidak ada waktu spesifik di sini. Oh, berarti bukan pas, karena tidak ada waktu spesifik. Kalau future, tidak juga, karena tidak ada waktu mendatang. Kan di sini sudah maknanya. Sudah jelas bukan future. Nah, disimpulkan berarti ini kalimat verbal aktif yang konteks waktunya present. Nah, tinggal langkah terakhir. Tingkat keputusannya bermakna apa? Bermakna simple kah? Tidak, pastinya karena sudah ada makna sudah di sini. Nah, berarti antara perfect sama perfect continuous nih. Pilihannya, yang mana menurut kalian? Sudah ngajar mulai dari. Kalau perfect sudah, tidak ada mulai dari segala macam. Nah, benar. Ini adalah perfect continuous. Berarti kalau kita ngerubah kalimat saya sudah ngajar mulai dari jam 7 tadi itu, pola kalimat atau pola tenses yang kita gunakan ialah tenses present perfect continuous yang verbal aktif. Nah, mungkin
3 contoh bagi kalian masih belum cukup untuk meyakinkan apakah saya sudah benar-benar paham nih tentang penggunaan tenses. Nah, kalau memang masih belum yakin, kalian sudah paham atau tidak, saya akan sediakan contoh-contoh lainnya. Nah, kita praktek sekarang. Kita belajar menebak tenses apa yang digunakan untuk mengubah kalimat ini ke dalam bentuk bahasa Inggris. Langkahnya jangan lupa ada 3 langkah, cari tahu inti kalimat apa, cari tahu makna konteks waktunya apa, kemudian makna tingkat ketuntasannya. Di sini saya sudah sediakan maknanya ya. Sama seperti tadi, tidak ada perbedaan. Saya munculkan lagi di sini untuk memudahkan kalian di dalam menebak. Kemudian kita langsung bahas satu persatu. Kalimat yang pertama, ada 2 di sini ya. Saya sudah mengajar dan saya pernah jadi guru di Pare. Nah, saya sudah mengajar di sini, ini kalimat apa? Yaps, benar, kalimat verbal. Kalimat verbal. Tinggal cari tahu verbal aktif atau pasif? Aktif tentunya ya. Kemudian, makna konteks waktunya dalam kalimat ini apa menurut kalian? Present, past, atau future? Sorry ya, ini harusnya future ya. Ini harusnya future, sorry, keliru saya. Ini harusnya menggunakan future. Oke, bukan past, sorry. Saya sudah mengajar apa? Yaps, benar. Konteks waktunya ialah present. Nah, tinggal tingkat ketuntasan. Ingat, ada mana sudah di sini? Sudah bla 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 tidak ada. Kalau sudah bla 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 itu punya perfect continuous, sedang itu punyanya continuous. Sudah pasti disimpulkan kalau kita mengubah kalimat saya sudah mengajar ini ke dalam bentuk bahasa Inggris, pola kalimat yang kita gunakan ialah kalimat present perfect yang verbal active. Good job. Kalimat kedua sekarang, saya pernah jadi guru di Pare. Ini kalimat apa menurut kalian? Yap, benar. Ini adalah kalimat nominal. Ya, ini kalimat nominal karena tidak menyatakan suatu aktivitas. Ini kan pernah jadi, gitu ya. Udah bukan pernah mengajar. Kalau pernah mengajar itu aktivitas. Karena ini pernah jadi guru. Status di sini yang dimunculkan maknanya. Berarti ini nominal. Nominal yang apa? Konteks waktunya. Present, past, atau future? Yaps, benar. Yang present. Karena tidak ada makna lampau, tidak ada makna mendatang di sini. Kemudian tingkat ketuntasannya yang mana? Perfect, good. Jadi ini bentuk nominalnya ya, ini bentuk nominalnya yang perfect. Perfect yang present. Jadi kalau kita merubah kalimat saya pernah jadi guru di Pare ke dalam bentuk bahasa Inggris, maka pola kalimat atau pola tenses yang kita gunakan ialah present perfect yang nominal. Begitu. Nah, sekarang kalimat yang kedua. Saya belum pernah ke Nowadays English. Ini kalimat apa? Saya belum pernah ke. Ya, tidak ada kata pergi di sini. Kalau ada kata pergi berarti itu aktivitas. Ini menyatakan apa? Non-aktivitas. Berarti nominal. Good. Kemudian konteks waktunya apa? Konteks waktunya, yaps, benar. Konteks waktunya ialah present. Nah, sekarang tingkat ketuntasannya yang mana? Yaps, benar. Perfect. Ya, perfect. Tingkat ketuntasannya perfect. Jadi ini adalah kalimat present perfect yang nominal karena tidak menyatakan aktivitas. Begitu. Kalimat yang ketiga sekarang. Maka yang keempat ya, menjadi 1, 2, 3, 4. Yang keempat berarti. Saya sudah ngajar mulai dari jam 7 tadi. Ini sama seperti contoh kalimat di slide sebelumnya. Ya, jadi sudah bisa kita tebak. Berarti ini kalimat verbal, karena ada kata ngajar. Kemudian konteks waktunya ialah present. Present yang apa? Present yang perfect continuous karena ada kata mulai dari gitu ya. Menunjukkan sudah seberapa lama begitu. Nah, berarti present perfect
continuous. Ya, present perfect continuous verbal karena aktivitas. Good job. Nah, contoh selanjutnya. Ini 3 contoh terakhir aja. Contoh yang keempat, kemarin dia ngajar. Yang selanjutnya, kemarin saya hadir. Di situ ada 2 pola kalimat, 2 bentuk kalimat yang berbeda ya. Kemarin dia ngajar, di sini ada kata ngajar, berarti ini aktivitas. Tentunya ini verbal kalimatnya. Tinggal konteks waktunya yang kita cari tahu. Ini konteks waktunya, di sini ada kata kemarin atau kemarin. Sudah pasti ini pas ya. Sudah pasti ini pas, karena waktunya spesifik kemarin. Berarti pas yang mana? Kemarin dia ngajar. Adakah makna continuous, makna perfect, atau makna perfect continuous? Tidak. Ini simple. Berarti ini kalimat verbal yang tensesnya ialah past simple. Ya, past simple. Oke, good job. Next, kemudian yang selanjutnya, kemarin saya hadir. Ini menunjukkan aktivitas atau tidak? Tidak, ini tidak menunjukkan aktivitas. Ini non-activity, kalimat non-activity atau nominal. Nah, nominal yang mana konteks waktunya? Sudah pasti kemarin berarti pas ya. Berarti pas yang nominal, tingkat ketuntasannya apa? Menurut kalian? Ya, benar. Tetap simple. Jadi ini rumus kalimat, bentuk kalimat past simple yang nominal. Good job. Sekarang selanjutnya, kalimat selanjutnya, tadi pagi, ingat tadi pagi, ini konteks, ini waktu ya, time signal. Tadi pagi saya lagi ngajar waktu kamu ke rumah. Nah, tadi pagi sudah pasti pas ya. Ini kalimatnya saya lagi ngajar, ini kan aktivitas nih, berarti verbal. Verbal, konteks waktunya sudah jelas diketahui, tadi pagi berarti pas. Pas yang verbal, tinggal tingkat ketuntasannya. Yang mana menurut kalian? Tadi pagi saya lagi ngajar. Lagi ini maknanya apa? Lagi. Oke, get continuous. Jadi kalimat tadi pagi saya lagi ngajar waktu kamu ke rumah. Ingat, di sini ada kata waktu. Ini pemisah antara kalimat saya lagi ngajar sama kalimat kamu ke rumah. Waktu ini when ya, kalau kita rubah ke dalam bahasa Inggris. Ini kalimat kata penghubung ya. Kata penghubung dari kalimat saya lagi ngajar sama kamu ke rumah. Jadi ada 2 kalimat di sini. Kamu ke rumah ini menggunakan simple past ya. Menggunakan simple past. Nah, saya lagi ngajar ini menggunakan past continuous. Past continuous. Sama-sama verbalnya. Sama-sama verbal, hanya saja di sini past continuous karena ada makna lagi. Yang di sini karena tidak ada makna lagi, kamu ke rumah gitu saja. Berarti ini simple past. Paham ya? Good job. Ya, yang terakhir sekarang. Saya belum selesai ngajar kemarin waktu kamu ke rumah. Saya belum selesai ngajar kemarin waktu kamu ke rumah. Artinya kan masih sedang berlangsung kan. Namanya belum selesai ngajar. Berarti kan masih berlangsung aktivitas mengajarnya. Kemarin. Nah, kemarin ini sudah kita ketahui toh konteks waktunya apa. Nah, kalimat saya belum selesai ngajar ini kan menunjukkan aktivitas. Berarti verbal. Ya. Berarti verbal. Nah, kemarin ini pas. Pas ya. Konteks waktunya pas. Berarti pas verbal. Yang apa? Yang simple, continuous, perfect, atau perfect continuous menurut kalian? Ya, yang perfect. Dasar perfect ini kan maknanya sudah, telah, atau pernah. Nggak ada makna belum. Nah, perlu kalian ingat, sudah ini lawan katanya belum. Ya, pernah ini lawan katanya juga belum, telah juga lawan katanya belum. Berarti perfect yang negatif. Ini kalimat past perfect yang negatif begitu. Jadi kalimat past perfect verbal yang negatif bentuknya. Kemudian waktu ini sama seperti tadi ya. Waktu ini kata penghubung yang menghubungkan antar kalimat. Kalimat keduanya kamu ke rumah, sama seperti di sini. Menggunakan simple past gitu. Kenapa kok simple past? Kok nggak pakai simple present? Sudah pasti toh, karena waktunya kemarin.
Ya, karena waktunya kemarin, dia ke rumah kamu pun juga kemarin, bukan saat ini. Ya gak mungkin pakai simple present, pastinya pakai simple past atau past yang simple begitu. Well, sekian praktek kita, penjelasan dan pemahaman serta bagaimana cara memahami penggunaan dari masing-masing tenses. Dan untuk tenses-tenses lainnya, contoh-contoh lainnya nanti bisa kalian dapatkan di sumber-sumber referensi lainnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan bila mana kalian masih belum puas atau masih belum paham, silakan tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan terkait pembahasan dalam video ini di kolom komentar. Nah, video-video lain yang berkaitan dengan video ini, baik tentang kalimat, tentang kalimat tanya, itu akan diletakkan link videonya di deskripsi. Sekian materi kita kali ini tentang pembahasan bagaimana cara mengetahui penggunaan masing-masing tenses. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.